Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 160. Itu pertengahan Agustus. Setelah kekacauan pembelian saham, mesin dan teknologi industri ringan telah tiba di kota Bing dari Uni Soviet. Pabrik-pabrik yang telah membayar deposit sudah mengirim orang-orang mereka dengan sisa pembayaran. Mereka menunggu di kantor Taihua Trading setiap hari sejak mereka tiba. Mereka takut hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun setoran dibayarkan, dan itu bukan pertama kalinya Taihua Trading menjual mesin Soviet kepada mereka, mereka tidak dapat yakin sampai mesin berada di tangan mereka. Bagaimana jika seseorang datang dengan penawaran yang lebih baik untuk mesin? Semua orang di pertemuan itu gelisah. Selain Feng Yu mengatakan kepada mereka bahwa mesin-mesin itu tiba hari ini, itu juga karena Feng Yu telah melarang merokok di sana. Semua orang ini adalah perokok. Meskipun mereka bukan perokok berat, mereka masih tidak bisa menunggu berjam-jam tanpa merokok. Tidak hanya di Taihua Trading, tetapi bahkan logistik angin dan hujan juga sama. Siapapun yang berani merokok di kantor atau menyalakan api apapun akan didenda 100 RMB pertama kali. Jika orang tersebut tertangkap untuk 2 waktu, dia akan dipecat. Feng Yu tidak punya pilihan selain bersikap tegas. Ada lebih dari 100 juta RMB nilai saham di gudang. Dia telah menggunakan 100 juta saham RMB sebagai jaminan untuk pinjaman 120 juta dari Citibank dan HSBC. Dia menggunakan uang ini untuk membeli saham dari provinsi utara ke selatan. Jejak kaki mereka bahkan mencapai Shenzhen. Feng Yu bahkan meyakinkan Li Xiqiang untuk menggadaikan sahamnya untuk mendapatkan lebih banyak saham. Semua saham disimpan bersama di brankas di kantor. Feng Yu membuat anak buahnya ingat tentang bukti lembab, pengendalian hama, pencegahan kebakaran, dan anti pencurian dan mereka harus memberi contoh. Wu Zigang dan saham staf juga disimpan bersama di sana, dan mereka langsung setuju. Jika kebakaran terjadi di kantor, semuanya akan hancur. Pada awalnya, beberapa perwakilan dari pabrik tidak mematuhi aturan. Mereka merasa itu hanya lelucon. Dia tahu bahwa setiap staf di sana merokok. Tetapi ketika dia menyalakan satu batang rokok, Wu Zigang segera memintanya untuk mematikannya dan membayar denda atau keluar dari kantor dengan ceknya. Adapun setoran, ia akan mengembalikan pabrik pada akhir bulan. Sikap tegas Wu Zigang mengejutkan semua orang dari pabrik. Mereka telah mendengar bahwa staf Taihua Trading memiliki temperamen yang buruk, tetapi setelah menghubungi mereka, mereka merasa bahwa mereka masih cukup baik. Hari ini, mereka akhirnya mengalami staf yang pemarah. Pabrik tekstil Pujiang, apakah ada orang dari pabrik tekstil Pujiang? Di sini, di sini. Seorang pria gelazet mata melompat dari kursinya. Kamu ikuti aku ke terminal kargo untuk memeriksa barang-barangmu dan melakukan dokumentasi serah terima. 5 menit kemudian, perwakilan lain dari pabrik dipanggil. Ada lebih sedikit dan lebih sedikit orang di ruangan itu. Orang-orang yang tersisa mulai menjadi lebih gelisah. Meskipun mereka diberitahu bahwa peralatan telah tiba tetapi mengapa mereka masih di dalam ruangan. Beberapa sudah dipanggil keluar dan mengapa mereka masih menunggu di ruangan. Mungkinkah ada beberapa masalah dengan mesin yang mereka pesan? Mesin mereka adalah mesin, usang, dari Uni Soviet, tetapi mereka masih dalam kondisi baik. Taihua Trading juga memberi harga mesin ini sangat rendah. Mereka diperintahkan oleh manajemen pabrik mereka bahwa tidak ada yang salah dengan kesepakatan ini, terutama yang telah memesan mesin dan teknologi secara bersamaan. Beberapa perwakilan adalah kepala insinyur pabrik atau direktur bengkel, ini menunjukkan bahwa pabrik-pabrik telah mementingkan transaksi ini. Feng Yu sedang duduk di ruang keuangan. Sesekali, akan ada seseorang yang ditemani oleh staf Taihua Trading memasuki ruangan untuk menyerahkan cek dan menandatangani beberapa dokumen. Feng Yu juga memperingatkan orang-orang itu bahwa mereka akan ditemani oleh stafnya ke bank untuk menguangkan cek. Ini untuk mencegah jika ada dari mereka yang memainkan trik. Jika mereka berani memberinya cek-cek untuk menunda pembayaran, ia tidak akan ragu untuk merobek kontrak dan menyita setoran. Meskipun akan merepotkan baginya untuk mencari pembeli baru, ia dapat dengan mudah menemukan pembeli dalam 1 hingga 2 minggu. Mesin-mesinnya murah, dalam kondisi sangat baik, dan sangat canggih. Mengapa dia khawatir tidak mendapat pembeli? Mesin pabrik tekstil dijual dan uangnya disetorkan.
Lini produksi kulkas telah terjual dan uang disimpan. Peralatan rokok telah dijual dan uang disetor. Seseorang melapor ke Feng Yu setiap setengah jam dan kontrak dari Feng Yu semakin berkurang. Manajer Feng, set teknologi pertama telah diverifikasi dan dapat diperdagangkan. Seorang Rusia datang dan memberitahu Feng Yu. Feng Yu mengangguk, dan seseorang mengambil kontrak dan meninggalkan kamar. Kirilenko telah mengirim seseorang dengan semua dokumen teknologi. Ketika Feng Yu kembali dari Uni Soviet, dia tidak ingin membawa semua dokumen itu bersamanya. Jika dia tertangkap dengan dokumen-dokumen itu, akan sulit baginya untuk menjelaskan. Akan lebih baik bagi Kirilenko untuk mengirim anak buahnya dengan dokumen-dokumen itu. Selanjutnya, dokumen-dokumen ini perlu diverifikasi oleh seorang ahli. Feng Yu tidak mengerti isi surat kabar itu. Ada banyak angka dalam dokumen-dokumen ini dan bagi Feng Yu, ini hanya angka, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Ada banyak mesin yang diturunkan dari kereta dan dipindahkan ke truk. Beberapa hanya mengunci seluruh gerbong ke bagian belakang kereta lain. Orang-orang di stasiun kereta api tahu bahwa ini pasti barang Taihua Trading. Taihua Trading benar-benar sesuatu. Mereka dapat mengimpor begitu banyak mesin dari Uni Soviet. Kebetulan ada beberapa pekerja dari pabrik motor di stasiun kereta api memuat beberapa barang di kereta selatan, dan mereka melihat situasi di sana. Mereka segera memberitahu direktur pabrik mereka bahwa mesin-mesin Taihua Trading telah tiba dari Uni Soviet. Mereka tidak yakin apakah mesin-mesin ini berguna untuk mereka. Li Xiu bergegas ke Taihua Trading dan melihat banyak orang menunggu di ruang rapat, mungkinkah itu beberapa mesin canggih. Manajer Feng, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda memiliki mesin yang datang dari Uni Soviet hari ini? Apakah mesin yang saya pesan sudah sampai? Saya membeli cek. Direktur Li, duduklah. Mesin-mesin yang dipesan pabrik motor belum dibeli. Mesin dan teknologi ini diperuntukkan bagi industri ringan. Mesin dan teknologi yang Anda pesan adalah untuk industri berat, dan saat ini, ada sedikit masalah dalam mendapatkannya. Tapi saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan mendapatkannya tahun depan. Tidak bisa. Ada begitu banyak peralatan di stasiun kereta, dan tidak ada yang cocok untuk pabrik saya. Li Xiu tidak mau menyerah. Feng Yu memberikan daftar di mejanya kepada Li Xiu, lihat, ini adalah mesin untuk tekstil, peralatan rumah tangga, rokok, minyak, pemrosesan makanan, gula, anggur. Yang mana yang kamu butuhkan? Anda memberitahu saya bahwa saya akan melanggar kontrak dan menjualnya kepada Anda. Mesin-mesin ini tidak cocok untuk pabrik motor, dan Feng Yu tidak percaya bahwa Li Xiu benar-benar menginginkannya. Li Xiu mengerutkan kening, ini adalah peralatan industri ringan partai besar. Anda memiliki hampir semuanya di sini, tetapi pabrik motor tidak memiliki kegunaan untuk ini. Lini produksi ini digunakan untuk memproduksi lemari es. Sudahlah. Saya tidak perlu. Batch terakhir dari kulkas tidak terjual dengan baik, dan kompresor masih dibeli dengan harga diskon. Li Xiu tahu bahwa Taihua Trading tidak menghasilkan banyak dari bisnis ini. Jika dia mendapatkan jalur produksi untuk lemari es dan memproduksi lemari es sendiri, mereka tidak akan mendapat uang, pasar provinsi utara terlalu kecil, dan jika dia akan mengirim lemari es ke selatan, biaya transportasi akan tinggi. Lemari es tidak seperti kipas listrik atau pelembab udara. Mereka besar dan lebih mahal untuk transportasi. Grosir peralatan industri ringan. Feng Yu tertawa. Dia menyukai suaranya, tetapi dia menyukai nama grosir industri berat tahun depan. Bab 161. Tuan Kraces, saya mendengar bahwa Song Laosi tampaknya menemukan masalah dengan anak itu, Feng. Wajah Wang yang lumpuh ditutupi dengan handuk dan berendam di bak mandinya. Dia menikmati mandi karena santai dan dia tidak bisa merasakan kakinya yang lumpuh. Pengikut itu mengatakan Kripel Wang tidak memiliki reaksi apapun dan melanjutkan, perusahaan dagang anak itu yang menjual kipas angin dan hujan tahun lalu dan pelembab tahun ini berjalan sangat baik. Dia bahkan berup novel di CCTV. Saya mendengar bahwa keuntungan tahunannya lebih dari beberapa lusin juta. Baru-baru ini, ada proyek pembongkaran yang lebih sedikit, dan Song Laosi ingin melakukan bisnis lain. Saya mendengar bahwa dia menargetkan perusahaan perdagangan Feng itu. Orang-orang kami mengatakan penasihat Song Laosi pergi ke perusahaan dagang. Sepertinya dia ingin membeli saham di perusahaan. Kripel Wang menurunkan handuk di wajahnya dan menatap pengikutnya.
Meskipun dia tidak mengatakan apapun tetapi pengikut itu merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Apakah dia berhasil? Ini, aku pikir tidak. Saya mendengar bahwa Feng Yu menolak. Saya tidak yakin apa yang salah dengan Feng Yu itu. Perusahaannya memiliki banyak spanduk, plakat, dan penghargaan yang digantung di luar. Beberapa di antaranya diberikan oleh pabrik motor, pabrik penerbangan, perusahaan mesin dan beberapa dari departemen pemerintah dan bahkan pemerintah kota. Apa yang kamu coba katakan? Tuan Cratchit, meskipun penghasilan kami selama setahun terakhir tidak buruk, kami memiliki banyak orang. Anda memperlakukan kami dengan sangat baik dan membagi penghasilan dengan kami. Anda melihat Song Laosi, rumah besarnya lebih besar dari para jenderal itu. Selain itu, perusahaan Feng Yu terletak di wilayah kami, dan bahkan jika seseorang harus mendapatkan saham di perusahaan itu harus kami. Cripple Wang memandangi pengikut itu, Anda menyuruh saya untuk mengabaikan aturan dan menelan perusahaan dari pengusaha yang beroperasi di wilayah saya. Itu tidak menelan, menjadi pemegang saham atau menjadi mitra. Kami juga akan keluar dengan modal dan mendapatkan bagian dari keuntungan. Ketika tiba saatnya untuk membagi keuntungan, maka kita akan melihat apakah Feng Yu tahu apa yang harus dilakukan. Cripple Wang ragu-ragu. Dia juga bos sebuah geng, tapi dia tidak seglamor Song Laosi. Mereka semua adalah bos geng tetapi mengapa Song Laosi melakukannya dengan sangat baik? Itu semua karena Song Laosi yang paling berpenghasilan. Sekarang pengikutnya masuk akal. Song Laosi datang ke tanahnya dan ingin membeli saham di perusahaan yang berlokasi di sini. Ini jelas masuk ke wilayahnya. Jika itu karena proyek pembongkaran, tidak apa-apa tapi ini adalah perusahaan dagang dan berurusan dengan peralatan listrik. Jika Song Laosi benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya, maka itu akan memalukan bagi Cripple Wang. Periode waktu ini, baik Song Laosi dan dia telah menerima peringatan dari pemerintah kota, dan mereka tetap rendah. Tapi itu juga selama waktu ini, Song Laosi menetapkan posisinya sebagai Provinsi Longjiang, bos besar. Banyak kota telah mengakui fakta ini, dan tidak ada yang keberatan di kota Bing. Bagaimana jika dia tidak mengizinkan kita membeli saham di perusahaannya? Anda mengatakan bahwa dia memiliki koneksi dengan banyak pejabat pemerintah dan jika ini benar, Anda pikir dia akan membiarkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Tanya Cripple Wang. Tuan Cratchit, masih ada satu hal lagi yang saya dengar baru-baru ini. Kamu ingat Feng Yu telah membeli pembakar dupa dari kami. Pembakar dupa. Cripple Wang berpikir keras. Mereka telah menjual pembakar dupa. Pembakar dupa di aula pertemuan kami. Bocah itu telah membeli kompor seharga 300.000 RMB. Bukankah itu alasan untuk mengimbangi cedera dari orang-orang kita? Cripple Wang ingat kejadian itu. Hai, pengikut itu menamparkan kakinya sendiri dengan cara yang berlebihan, itu juga yang saya pikirkan, tapi sepupu iparku yang bekerja di bank mendengar bahwa baru-baru ini, seseorang menggunakan barang antik sebagai jaminan untuk pinjaman. Anda menebak berapa banyak pinjaman bank padanya? 6 juta RMB. Cripple Wang berteriak kaget, 6 juta. Barang antik apa itu? Maksudmu barang antik itu adalah pembakar dupa? Betul. Saya mendengar bahwa itu adalah pembakar Suande dan itu adalah harta dari dinasti Ming. Bocah itu telah menggunakan 300.000 RMB untuk menipu kami. Ada desas-desus bahwa seorang pengusaha Hong Kong menawarinya 10 juta untuk pembakar itu. Pengikut itu melanjutkan. Wang yang lumpuh memukul permukaan air dengan tinjunya. Air memercik ke wajah pengikut. Ketika Cripple Wang marah, tidak ada yang berani melakukan apapun yang akan menarik perhatiannya. Jika tidak, mereka akan merasakan keruk besinya. Sebenarnya, Cripple Wang menyukai Feng Yu. Feng Yu masih muda dan sudah memulai bisnisnya sendiri. Ini bukan prestasi yang mudah. Juga, Feng Yu tahu bagaimana menangani berbagai situasi dengan baik. Dia tahu bagaimana memberi kompensasi kepada orang lain atas bantuan mereka, namun, Cripple Wang mengetahui bahwa dia telah ditipu oleh Feng Yu. Karena pembakar Suande ini, perasaan positif terhadap Feng Yu semuanya hilang. Dia kesal oleh Feng Yu sekarang. 6 juta, tidak harus 10 juta RMB. Dia memiliki begitu banyak orang, dan tidak mungkin gengnya mampu menghasilkan 10 juta dalam sebulan. Besok kamu pergi dan katakan padanya bahwa kami ingin membeli saham di perusahaan itu. Tuan Kruk, berapa banyak kita membayarnya? Berapa banyak? Kami sudah membayar mereka. Pembakar itu bernilai 10 juta.
Cripple Wang melirik pengikutnya. Pengikut itu segera mengerti apa yang dia maksud, saya mengerti. Lalu haruskah saya meminta bonus tahun lalu? Jenis hal-hal kecil seperti ini yang masih perlu kamu berkonsultasi denganku. Tahun kedua sekolah menengah telah dimulai, dan para siswa dipisahkan ke kelas sains dan seni. Sekali lagi, Feng Yu dan Lina menjadi teman sekelas di kelas yang sama, dan Feng Yu duduk di belakang Lina. Bahkan guru formalnya sebelumnya yang telah merawatnya terpaksa menjadi guru formalnya lagi. Tapi Feng Yu masih dalam mood yang buruk. Suasana hatinya yang buruk bukan karena sekolah. Itu karena Tai Hua Trading. Tai Hua Trading sangat sibuk selama liburan summer. Namun, Feng Yu senang dengan hasilnya, selain mesin dari Uni Soviet, masih ada perolehan saham, dan penjualan pelembab juga dilakukan di atas harapannya. Sehari sebelum kemarin, dia menerima telepon dari Wu Zigang untuk memintanya kembali ke perusahaan. Setelah perjalanannya ke perusahaan, Feng Yu tidak tersenyum sama sekali. Feng Yu berpikir bahwa Song Laosi tidak akan menemukan masalah dengannya lagi. Dia juga tidak ingin mengganggu geng-geng ini. Dia hanya ingin sejarah mengambil jalannya. Hanya 1 tahun lagi, tapi kemarin, orang Song Laosi datang ke perusahaan dan ingin membeli 50% saham di perusahaannya. Dan dia menawarkan harga tinggi, 5 juta RMB. 5 juta. Bahkan jika itu 500 juta, Feng Yu tidak akan menjual. Perusahaannya sekarang memiliki lebih dari 200 juta saham. Meskipun dia berhutang dari pinjaman bank, dalam waktu 2 tahun, dia akan mendapatkan keuntungan setidaknya 5 kali lipat dari jumlah itu. Jika dia beruntung, dia mungkin mendapatkan lebih dari 10 kali lipat. Orang Song Laosi itu jelas melihat Tai Hua Trading baik-baik saja dan ingin mendapat bagian dari keuntungan. Feng Yu mengirim pria Lao Laosi pergi dengan alasan bahwa ia perlu mempertimbangkan selama beberapa hari. Sebelum dia bisa memikirkan solusi, pria Cripple Wang datang. Dia mengatakan bahwa mereka telah menginvestasikan 10 juta RMB, yang merupakan pembakar dupa, tahun lalu. Dia menginstruksikan Feng Yu untuk memberi mereka bagian dari keuntungan dari tahun lalu. Memanfaatkan 2 geng ini untuk bertarung satu sama lain tidak akan berhasil setiap saat. Apalagi sekarang dengan insiden pembakar dupa ini, hubungannya dengan Cripple Wang terputus. Tidak mungkin baginya untuk membuat Cripple Wang bertarung dengan Song Laosi. Kunjungan anak buah Song Laosi dan Cripple Wang telah menyebabkan benih semua geng di hati Feng Yu berkecambah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.